warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke hari 11 Ramadan. Nggak terasa cepet Nggak banget terasa. ya. Kita udah hampir setengah perjalanan series 30 kisah patah hati. Dan hari ini kita akan bercerita tentang salah seorang yang hampir jadi raja. Tapi di cancel. Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, kita langsung dengerin ceritanya. Tapi kita pengen dapat perspektif dari Ustadz muda kita, Ustadz Hamad. Siapa sebenarnya Abdullah bin Ubay bin Salul dan kenapa dia sampai di cancel jadi raja? Sepatah hati apa sih? Sepatah hati apa dia? Jadi ini adalah salah satu dari rangkaian sebetulnya persiapan dari disambutnya Nabi SAW di Yathrib atau di Madinah. Yaitu adanya dua suku besar di Madinah yang mereka sebetulnya sama-sama hijrah dari Yaman, dari Bani Qahtan, Aus dan Khazraj. Ini dua suku besar dan saat itu berbeda mungkin secara struktur dengan di Quraisy misalnya udah ada nih yang suku yang mapan, yang pemimpin. Di Madinah atau di Yathrib saat itu mereka masih saling adu kuat. Ditambah lagi adanya asobiyah gitu ya, fanatik kesukuan. Ketika ada yang misalnya kasus pembunuhan itu mereka ya balas membunuh. Akhirnya Aus dan Khazraj ini punya banyak percikan-percikan yang akhirnya menjadi perang Bu'as dan itu terjadi selama puluhan tahun. Gitu. Dan itu ada konspirasi orang-orang ahli kitab Yahudi juga di situ karena mereka tidak ingin Aus dan Khazraj ini bersatu karena kalau mereka bersatu akan menjadi kuat dan mungkin akan men-challenge penguasaan ekonomi yang selama ini dipegang oleh orang-orang Yahudi. Ya. Nah, kondisi kayak gitu itu akhirnya membuat mereka lama-kelamaan karena udah puluhan tahun dan sesepuh-sesepuh mereka, tokoh-tokoh mereka itu akhirnya banyak yang meninggal juga. Mereka secara sosial itu capek dengan konflik seperti ini, capek perang. Hingga akhirnya mereka berusaha untuk adanya islah, adanya perdamaian di antara mereka. Dan mereka pengen mencari satu sosok yang dia ini kira-kira cocok jadi pemimpin. Dia harus memang tokoh salah satu suku di antara mereka. Kemudian ya secara ekonomi juga kuat, dihormati. Dan pastinya dia sosok yang netral gitu. Orang yang didengarkan ya. Orang yang nggak terlibat terhadap konflik-konflik yang udah ada sebelumnya. Ditemukanlah satu sosok bernama Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Ditambah lagi memang dia juga baik sama semuanya gitu. Baik sama semua dan dia selama itu tidak melibatkan diri dalam peperangan. Sehingga meskipun dia berasal dari Khazraj, orang Aus nggak keberatan. Respect. Bisa nerima gitu. Nggak apa-apa deh, yang penting dia kan baik juga selama ini sama kita. Nah, itu kondisi sosial saat itu. Dan si Abdullah bin Ubay bin Salul ini dalam beberapa riwayat dijelaskan, bahkan waktu itu penduduk Madinah udah hampir menyiapkan mahkota buat dia sebagai seorang rajanya Yathrib. Jadi raja bersatu untuk Aus dan Khazraj sekaligus disepakati dia akan menjadi raja, disiapkan mahkota sehingga sana tanggal penobatan gitu ya udah sedetail itu mau pelantikan gitu. Udah siap-siap lah gitu. Nah, di momen yang sama disitulah orang-orang Aus dan Khazraj itu juga mendengar bahwa ada seorang nabi yang diutus di kota Mekah. Dan di tahun ke-11 kenabian ya Ustaz ya. Mereka akhirnya mengutus beberapa orang untuk ke sana dan ternyata mengkonfirmasi hal itu, akhirnya mereka melakukan baiat Aqobah. Mereka berbaiat, mereka berislam dan berkomitmen untuk membela nabi ini gitu. Iya. Di baiat Aqobah itu ketika beritanya sampai ke telinga tokoh Quraisy, ada orang-orang dari Yathrib berbaiat kepada Nabi SAW, maka tokoh-tokoh Quraisy itu menemui Abdullah bin Ubay bin Salul yang waktu itu juga memimpin delegasi dari Yathrib, bilang gitu ya, katanya anak buahmu ada yang berbaiat kepada Muhammad. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, mana mungkin, semuanya di sini, tidak ada yang kemudian memisah dari kami. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul memang sudah dianggap pemimpin Yathrib meskipun tanggal penobatan masih belum sampai gitu. Belum resmi lah ya. Belum resmi. Nah, itulah akhirnya ternyata kok tadi pelantikannya nggak segera. Di tahun berikutnya ada yang baiat lebih banyak lagi. Di kira-kira setelah 13 tahun kenabian, Nabi SAW berhijrah
ke kota Madinah, maka secara resmi juga Aus dan Khazraj lebih cenderung untuk mengangkat Nabi sebagai pemimpin mereka, alias di-cancel lah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul Iya, jadi nggak jadi. Patah hati banget sih. Jadi bayangkan orang Patah kita hati. Ibarat kiranya udah- mungkin ini ada nabi. Nabi dibimbing wahyu dari Allah. Iya. Oh, Ngapain Allah lagi? yang- Iya, buat apa lagi kita punya raja? Nggak Iya. usah. Ada Itu cancel ibaratnya aja. udah pemilu nih, udah menang nih, ada yang menang. Udah menang. Tinggal kan beberapa bulan lagi pelantikan. Pelantikan. Udah nih tinggal nunggu pelantikan. Cancel. Cancel. Muncul Raja Jawa. Iya. Nah, Kebayang ya? Kebayang. Patah hatinya tuh ini kebayang. nah ini mungkin Ustaz Salim yang menceritakan bagaimana sih akhirnya karena patah Iya, hati itu maksudnya apa yang dia lakukan? kenapa ya oke, dia nggak jadi raja nih. Nah, terus sepatah hati apa dia sampai dikatakan beliau kan tokoh munafik ya, gembong Iya, munafik iya. sampai jadi gembong itu. Padahal kalau kita dengar dari Ustadz Ahmad tadi, ini orangnya bijak, dihormati, Netral. didengarkan, netral. Iya. Ini jadi menariknya begini, ketika Rasulullah SAW hadir dan orang-orang Aus dan Khazraj melupakan dia karena saking besarnya pesona Rasulullah SAW itu, disitulah orang-orang kemudian tidak lagi berpikir tentang mengangkat raja. Nah, tetapi Rasulullah SAW kan sangat peka hatinya. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul itu selalu didudukkan di samping beliau. Oleh Nabi SAW dihargai, dihormati sebagai tokoh setempat yang sangat layak didengarkan semua pendapat-pendapatnya, yang selalu dimintai pertimbangan atas berbagai urusan. Sebagai bukti kita bisa lihat dalam cerita perang Uhud misalnya, dalam musyawarah Rasulullah SAW itu, Abdullah bin Ubay ada di samping Nabi. Dan di antara semua tokoh yang hadir, bahkan Abdullah bin Ubay adalah orang yang paling mendukung gagasan Rasulullah SAW untuk bertahan di dalam kota Malah beda sama Madinah. sahabat-sahabat yang lain malah ngajak keluar ya? Beda, sahabat-sahabat yang lain kan gara-gara perang Badar itu keutamaannya luar biasa. Jadi mereka, semangat. pengen nyongsong musuh di luar Menang juga. lagi nih, menang lagi. Nih kalau di dalam kota nih kayak pengecut aja gitu kan. Nah sementara Abdullah bin Ubay ya mendukung karena ini kalau kita keluar kelihatan nih kalau saya nggak serius membantu gitu kan. Saya berkonspirasi dengan Quraisy gitu ya dan lain sebagainya. Nah inilah kemudian ternyata di hati seorang Abdullah bin Ubay bin Salul, kekecewaan cancel jadi raja itu terlalu besar, tidak bisa dikompensasi oleh bagaimana Rasulullah sangat memuliakan dia, sangat menghormati dia, sangat mendengarkan berbagai pendapat dan saran-sarannya. Kalau saja dia mau menerima itu dan mengakui fakta bahwa ya Rasulullah memang lebih utama. Rasulullah memang lebih layak, Rasulullah memang lebih hebat daripada dia akan menjadi the second best, dia akan menjadi orang kedua di sisi Nabi yang akan kemudian menjadi kayak sudah vice president lah, kayak wakilnya beliau. Cuma dia memilih untuk orang ini merebut tahta saya, mengambil hak saya, maka saya tidak akan rela kepada dia, saya akan hancurkan dia dari dalam. Dia memilih untuk menggunting dalam lipatan, dia memilih untuk menjadi musuh dalam selimut, dia memilih untuk menikam dari belakang, dia memilih untuk berkonspirasi dengan Quraisy dengan keyakinan kalau dia bisa koalisi sama Quraisy suatu saat dia bisa menghancurkan Rasulullah dan dia bisa mengambil kembali apa yang menjadi dia pikir adalah haknya itu gitu. Sehingga sepanjang hidupnya dia terus melakukan korespondensi dengan orang-orang Yahudi, korespondensi dengan orang-orang Quraisy, dengan kabilah-kabilah musyrik yang memusuhi Rasulullah untuk dalam kesempatan apapun kalau bisa merongrong minimal Rasulullah, kalau bisa kemudian menghancurkan beliau dan para sahabatnya. Itu. Momen apa yang kelihatan banget nih si Abdullah bin Ubay yang dia tuh sangat ingin menghancurkan Rasulullah dari dalam? Ada beberapa kejadian. Misalnya pertama, pada satu waktu dia kelepasan ngomong ketika ada antara orang Ansor dan Muhajirin itu berebut satu sumber air. Kemudian dia mengatakan, kalian orang-orang Ansar ini ngalah terus. Orang Muhajirin yang ngambil semuanya. Ini kayak peribahasa, beri makan anjingmu sampai dia menggigitmu. Beri makan anjingmu sampai dia menggigitmu.
Udah mulai sekarang, kata dia, la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yang faddu. Udah kalian nggak usah ngasih apa-apa kepada orang-orang di sekitar Nabi itu. Biar mereka pulang ke negerinya. Ngapain kita pelihara di sini? Nah, ini kelepasan pertama ketika dia kemudian menunjukkan aslinya dia seperti apa di dalam peristiwa itu. Peristiwa kedua gitu ya, dan itu waktu itu Muhajirin dan Ansor hampir memang berkelahi gara-gara provokasinya Abdullah bin Ubay ini. Peristiwa kedua yang menonjol adalah ketika pada satu perjalanan dia ngomong, tidak ada yang lebih tamak ini pada dunia daripada qurra kita, daripada pembaca-pembaca Quran kita, yaitu sahabat-sahabat mulia di sekitar Rasulullah. Dan qurra kan Rasulullah SAW sendiri. Nah, terus dilaporkanlah itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW hanya diam. Abdullah bin Ubay itu sampai kemudian mendekati Rasulullah, turun dari untanya, sampai kakinya itu sentuhkan ke tanah, gandul ke untanya, kakinya itu terluka-luka, minta maaf gitu. Rasulullah cuma diem dan senyum aja gitu. Itu yang dilakukan. Tapi pulang dari perjalanan itu dia ngomong sama anak buahnya. La irja'na ilal Madinah, la yuhrijanul a'azzu minhal adal. Nanti kalau kita pulang ke Madinah, orang mulia ini pasti akan mengeluarkan orang hina itu dari kota Madinah. Yang dimaksud orang mulia adalah dia, yang maksud orang hina adalah Rasulullah SAW. Nah itu di situ ada kejadian yang sangat-sangat menyentuh, di mana anaknya yang namanya Abdullah bin Abdillah, bin Ubay bin Salul ini anaknya, seorang mukmin yang kemudian menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, jadi gara-gara ucapan ini ada yang melapor ke Rasulullah, sampai ada kabar Rasulullah nanti akan mengeksekusi Abdullah bin Ubay karena pengkhianatan berulang kali. Kemudian anak ini menghadap, ya Rasulullah, benarkah engkau akan membunuh ayahku? Mohon ya Rasulullah, kalau engkau membunuh ayahku, jangan utus sahabatmu untuk membunuhnya. Karena kalau ada sahabat membunuh ayahku, aku ini anak paling berbakti di Madinah. Aku nggak akan ridho. Aku pasti akan balas dendam. Dan itu akan membuatku menjadi orang kafir karena aku membunuh sahabatmu yang orang mukmin. Tapi kalau engkau memang menghendaki Rasulullah mengeksekusi ayahku, suruh aku. Suruh aku saja, karena meskipun kayak apapun cintaku kepada ayahku, engkau lebih berhak untuk kutaati daripada ayahku. Biar nggak ada dendam juga ya? Abdullah ya, kayak gitu sampai luar biasa, momen yang luar biasa. Rasulullah mengatakan, tidak, wahai Abdullah, aku tidak akan membunuh ayah, demi Allah. Karena itu kemudian Abdullah ini mundur. Ketika dia mundur, ketika masuk di gerbang kota Madinah, dia menghadang ayahnya dengan pedang terhunus. Ayah nggak boleh masuk sebelum diizinkan Rasulullah. Karena yang mulia itu Rasulullah, ayah yang hina, gitu. Dia ngomong begitu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, tentu kasus yang sangat terkenal adalah dalam peristiwa hadisul ifk, di mana ibunda kita Aisyah difitnah tentang perselingkuhan dengan Safwan bin Al-Mu'attal itu. Disitulah Abdullah bin Ubay berperan besar untuk menggerakkan orang-orang yang menyebarkan berita dusta tersebut ya. Jadi dia sampai juga mendirikan namanya Masjid Diror untuk kemudian menjadi markasnya. Di situ dia menjadi pemimpin lah ya. Di samping kalau Rasulullah di Masjid Nabawi, dia juga punya masjid sendiri namanya Masjid Diror. Gitu. Nggak rela Nabi Muhammad jadi pemimpin. Iya, pokoknya dia punya kepemimpinan sendiri. Di samping tentu yang terkenal di perang Uhud, dia desersi bersama 300 lebih pasukan. Artinya pengikutnya banyak juga. Banyak. Di Madinah ini pengikutnya Abdullah bin Ubay bin Salul tidak bisa dibilang sedikit. Itu wafatnya gimana tuh? Meninggalnya gimana tuh? Karena Abdullah bin Ubay itu di samping memang ada kejahatan, makar-makar gitu ya di belakang, tetapi dia itu di depan memang manis. Kayak misalnya ketika keislamannya paman Nabi SAW, Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu kan ya orang yang dicintai Nabi, kemudian dirindukan dan diharapkan keislamannya. Ketika Al-Abbas itu tiba kemudian ikut berhijrah ke kota Madinah, Nabi itu bertanya kepada kaum Ansor, siapa di antara kalian yang kira-kira bisa ngasih hadiah nih buat paman saya? Paman saya baru masuk Islam. Barangkali ada yang mau ngasih hadiah. Itu orang-orang Ansor akhirnya sepakat untuk meminta izin kepada Abdullah bin Ubay supaya beliau berkenan memberikan pakaiannya, dan itu emang pakaian terbaik kaum Ansor yang dimiliki oleh Abdullah.
supaya dikasih kepada Al-Abbas. Masya Allah. Dikasih itu. Sekeren itu ya. Sekeren itu ya. Nah, itulah kemudian menjadi ketika Abdullah bin Ubay itu sakit dan dia meninggal pada sakitnya itu, anaknya Abdullah bin Abdullah itu tadi yang memang sangat berbakti, itu bersegera datang ke masjid Nabi SAW, lalu meminta, "Ya Rasulullah, mungkin engkau berkenan memberikan gamismu supaya aku bisa mengafani ayahku dengan gamismu ya Rasulullah." Karena Rasulullah tadi teringat bahwa dahulu Pernah ngasih Abdullah Abbas. itu pernah ngasih pamannya, maka beliau juga berkenan untuk memberikan gamisnya. gamisnya itu untuk dipakai kafan Abdullah bin Ubay. Bahkan saat itu Abdullah bin Abdullah juga meminta kepada Nabi supaya disalatkan. Dan saat itu sebetulnya udah ada Ayat turun. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum. Masya Allah. Mohonkanlah ampun atau tidak kepada orang munafik. Seandainya kamu mohonkan ampun 70 kali, nggak akan diampuni. Sama Allah. Dan waktu itu Rasulullah tetap pengen Sudah berangkat. berangkat. Sudah berangkat. Dan dicegah oleh Umar. Ya Rasulullah kan nggak boleh sama Allah. Allah itu di ayat itu memberikan Bukan pilihan. Bukan melarang. Iya, nggak melarang, kata tapi ngasih Rasulullah. pilihan. Mau mohonkan ampun atau tidak, gitu kan. Dan Sama aja kan? Sama Sama aja. aja. Tetap tidak akan diampuni. Dan tapi gini, 70 kali itu nggak bakal diampuni. Nanti aku tambahin. Tambahin dari 70. Lebih dari itu 70 tadi. kali. Jadi Umar tuh sampai gemeteran ketika itu karena aku kok menghalangi Rasulullah. Takutnya aku yang amal-amalku gugur gara-gara aku bentak. Enggak ingat kakak yang kau ya Rasulullah. Dia yang berkhianat sama kita. Dia yang menikam kita dari belakang. Dia yang memfitnah ibunda kita Aisyah. Dia. Jadi Umar mengingatkan semua kesalahan-kesalahan Abdullah bin Ubay gitu ya. Wahai Umar, Allah tidak melarangku. Allah hanya memberiku pilihan. Dan kalau sama saja akan tetap aku mintakan ampun. Kalau 70 kali tidak ampun, akan Ditambahin. aku tambahin. 71, 72. Dan memang kemudian didoakan dan dimohonkan ampun. Baru selesai Rasulullah kemudian mendoakan ampun Abdullah bin Ubay, turun ayat finalnya. Ya. Turun ayat finalnya. Ketika Mulai Allah sekarang berfirman, jangan pernah lagi. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Kamu nggak boleh sholat atau mendoakan dia dan kamu bahkan nggak boleh Gak boleh ngantar berdiri ke kuburnya. ke kuburannya. Orang Itu munafik. mulai saat itu Semuanya. Jadi maksudnya Allah tuh memberi kesempatan Rasulullah membalas kebaikannya Abdullah bin Ubay dan menghargai bakti anaknya yang solih ini loh. Bakti anaknya yang solih ini. Habis itu set udah selesai. Udah selesai. Nggak boleh lagi orang munafik. Cuman Abdullah aja. Iya. Jadi walaupun permusuhannya yang seperti itu, tapi Allah Tapi masih kebayang ngasih sih. kesempatan untuk Kebayang sih. membalas Jadi budi. ada satu kalimatnya Syekh bin Bayah, saya ingat. Kenapa waktu itu ada yang tanya, kenapa tidak kau bunuh saja Rasulullah? Kenapa nggak dieksekusi saja? Kata Nabi SAW, maka orang-orang Arab akan mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Karena secara dohir Abdullah bin Ubay Deket itu banget. deket Nabi Deket banget. terus gitu ya. Kalau Dan sampai orang-orang itu Arab kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang Konflik tahu soal internal. konflik internal gitu kan, nggak mungkin Yang mereka dibuka. tahu kalau Abdullah dibunuh, dieksekusi, Muhammad membunuh Muhammad itu sahabatnya. nggak setia, Sama sahabatnya sendiri sendiri. dibunuh, masa kita mau gabung sama dia? Nggak mungkin. Maka kata Syekh bin Bayah, salah satu di antara tujuan Islam adalah menjaga agama dan menjaga hal-hal yang dohir yang berkaitan dengan kehormatan agama. Makanya sebenarnya yang patah hati di sini bukan cuman Abdullah bin Ubay. Anaknya juga, Rasul juga. Karena orang terdekatnya kan nusuk dari belakang. Masya Allah. Seru banget cerita hari ini. Wah, Masya Allah. Banyak sekali lagi kisah-kisah nanti yang akan kita sampaikan selama bulan Ramadan. Dan teman-teman, kalau mau share video-video kita atau ngajak orang untuk Ajak ikut, aja buat boleh. gabung. Pendaftaran masih kita buka. Dan tetap jalankan, tetap tulis resum-resumnya. Insya Allah nanti ada hadiah umroh. Kita udah 2 tahun loh, udah 2 tahun berangkatin orang umroh, keren. Udah 2 orang yang kita berangkatin umroh. Maka teman-teman insya Allah masih punya peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.